Kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 32 sampai 39 dalam terjemahan sederhana Indonesia menuliskan, "Saya mohon, ingatlah selalu masa-masa awal ketika kamu baru mendapat pencerahan dari Allah untuk menjadi pengikut Kristus. Waktu itu kalian sering menderita dan dianiaya, tetapi kalian tetap berdiri teguh. Ada di antara kalian yang dihina di depan umum ataupun dipukuli. Ada juga yang menolong saudara-saudari kita yang dianiaya. Dan waktu saya dipenjarakan, kamu semua turut merasakan penderitaan saya, seolah-olah kamu sendiri yang dipenjara. Bahkan ada di antara kamu yang dianiaya sampai dirampas harta miliknya. Dalam keadaan seperti itu pun kamu tetap bersukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu mempunyai harta lain, harta yang kekal dan terjamin di surga nanti. Jadi tetaplah berani dan jangan ada seorang pun di antara kalian yang melepaskan keyakinan pada Kristus yang sudah kalian pegang teguh sampai sekarang. Keyakinanmu itu akan menghasilkan upah yang besar. Yang penting bagi kalian sekarang adalah bertahan dalam kesusahan, supaya kamu semua tetap melakukan kehendak Allah. Dengan demikian, kamu akan menerima segala yang dijanjikan Allah. Karena ada tertulis di dalam kitab suci, sebentar lagi saja Dia yang datang itu akan tiba dan tidak akan menunda waktunya. Orang yang dinyatakan benar di hadapanku akan hidup selamanya karena percaya penuh kepadaku. Tetapi aku tidak berkenan kepada orang yang meninggalkanku saat mengalami kesusahan. Saudara-saudari, saya yakin bahwa kita bukan termasuk orang yang meninggalkan Tuhan lalu dibinasakan. Kita adalah orang yang percaya penuh kepadanya dan diselamatkan. Penulis kitab Ibrani meminta atau memohon sesuatu yang sangat esensial agar jemaat mempertahankan cinta mula-mula mereka terhadap Tuhan. Mereka diminta mengingat masa-masa awal beroleh anugerah atau pencerahan iman percaya kepada Kristus Yesus, di mana roh mereka senantiasa berkobar-kobar dan menyala-nyala, sehingga walaupun mereka menderita aniaya, namun mereka tetap berdiri teguh dan tidak goyah sedikit pun, baik secara keyakinan maupun emosi. Penulis menghendaki bahwa apa yang telah mereka lakukan dahulu agar dapat dipertahankan. Jagai kondisi roh cinta akan Tuhan yang menyala-nyala dan berkobar-kobar. Bersukacita dan bergembira di tengah kelimpahan harta dan berkat memang bukanlah perkara yang sulit. Umumnya manusia memang seperti itu. Tapi jemaat di mana suratan Ibrani ditujukan menunjukkan keilahian yang luar biasa. Mereka tetap bersukacita walau dihina di depan umum, bahkan dipukuli, dan harta mereka dirampas oleh karena iman percaya mereka kepada Kristus. Saya mencoba membandingkan kondisi mereka dengan kondisi kita saat ini, yang seringkali kehilangan sukacita hanya gara-gara hal sepele, yang intinya karena keinginan hati yang tidak terpenuhi. Kita menjadi kesal dengan orang, marah, bahkan bisa kecewa terhadap Tuhan. Dengan tegas, Roh Kudus berkata dalam batin saya, "Stop, hentikan segala hal-hal yang seringkali membuat kita kehilangan sukacita. Arahkan mata hati kita agar terus tertuju hanya kepada Tuhan sebagai harta yang sejati." Jemaat Ibrani bersukacita karena akar atau sumber kehidupan sejati mereka ada pada pekerjaan roh dan firman sebagai hal yang kekal atau tidak bisa binasa. Tidak heran, sukacita mereka juga merupakan sukacita yang sifatnya kekal, tidak bisa dicuri dan tidak bisa hilang. Bahkan sukacita mereka menelan segala maut dalam kemenangan. Jadi, ada 3 arahan yang saya terima dari Tuhan ketika membaca perikop di atas. Yang pertama, teruslah menjagai roh yang berkobar-kobar. Bahkan perbesar lebih lagi, kobarkan lebih lagi, nyalakan lebih lagi. Jangan hanya dipertahankan, tapi dikobarkan menjadi lebih besar.
Teruslah mempraktekkan pelatihan membangun manusia rohani. Jangan cuma dipertahankan, tapi dilakukan lebih sungguh-sungguh lagi. Yang kedua, teruslah bersukacita. Bersukacitalah lebih dan lebih lagi. Ingatlah, jika ada hal yang tidak sesuai ekspektasi kita, itu seharusnya adalah pemicu untuk kita bersukacita lebih lagi. Dunia ini terus mencetak kita agar bersedih, marah, kecewa ketika ada dalam keadaan yang buruk. Namun Tuhan mencetak kita dengan cara yang berbeda. Justru pada saat kondisi yang buruk, sukacita dari dalam batin kita seharusnya justru melimpah. Ingatlah baik-baik, jadikan momen-momen yang dianggap buruk sebagai pemicu untuk bersukacita, karena artinya Bapa sudah menyediakan hal yang lebih baik bagi kita. Latih diri kita dengan tekun untuk melakukan hal tersebut. Sikap inilah yang akan membuat kita terus melaju dalam melakukan kehendak Tuhan dan terpelihara sempurna, baik secara roh, jiwa, dan tubuh. Yang ketiga, kita punya Tuhan yang juga adalah imam besar yang tahu dengan persis apa yang kita alami. Bergantunglah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jadikan realita Tuhan sebagai habitat sejati kita. Jangan pernah keluar dari realita Tuhan, apapun alasannya. Tinggal dan hiduplah di sana. Tanpa realita Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jagai dan pertahankan realita hadirat Tuhan agar selalu mencengkeram batin kita. Percayalah, saat kita memprioritaskan keterhubungan dengan dirinya, maka langit akan selalu terbuka atas kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Ada anugerah, kekuatan, dan segala hal yang kita butuhkan untuk menyelesaikan kehendak Tuhan yang akan tersuplai dengan sendirinya. Pastikan kita senantiasa terkoneksi dengan realita Tuhan. Ibrani 10 ayat 19-23 dan Efesus 1. Amin.